Selamat pagi dan semangat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Ya, kita bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini kita dapat berkumpul bersama kembali di sekolah untuk memulai pelajaran yang baru. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sakramen tobat. Ya, sebelum memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita akan bernyanyi dengan lagu yaitu Seperti Yang Kau Inginin. Jadi kita bersama-sama menyanyikannya, teks dapat kita lihat pada layar. Puji Tuhan kita dapat bernyanyi dengan baik. Ya, sekarang kita siapkan hati kita. Marilah kita berdoa. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama pada hari ini untuk menerima ilmu dari guru kami. Berkatilah kami semua agar dapat menerima pelajaran hari ini dengan baik. Terpujilah Dikau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita mulai pelajaran kita yaitu dengan memahami terlebih dahulu apa itu arti sakramen. Sakramen berasal dari bahasa Latin yaitu sacramentum, yaitu janji yang digunakan untuk sesuatu yang halal atau suci. Jadi dapat diartikan sakramen adalah tanda yang kelihatan dari janji anugerah Allah bagi orang-orang percaya. Tobat adalah mengakui dosa dan kesalahan kita dan menyesalinya serta berjanji akan mengulanginya lagi. Jadi, mari kita akan belajar sakramen tobat yang akan menjelaskan kita Ya, sekarang coba kita bersama-sama membuka Alkitab kita, yaitu Lukas 15 ayat 11 sampai 32 yang mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Melalui kisah perumpamaan tentang anak yang hilang, kita akan memahami bagaimana seorang bapa memberikan pengertian kepada anak yang tidak berbakti kepadanya. Setelah dikasih saya membaca mengenai kisah tentang anak yang hilang, kita akan semakin memahami bahwa di dalam gereja Katolik ada sakramen tobat. Jadi, dalam sakramen tobat ada dua buah yang kita temukan. Yang pertama yaitu buah pengampunan. Yang kedua, belas kasihan. Dalam sakramen tobat harus ada pengampunan. Pengampunan Allah SWT didapatkan. Jadi, dengan menerima sakramen tobat, kita akan diperdamaikan kembali dengan Tuhan dan sesama. Dengan demikian, semua orang beriman dapat membaharui hidup, sehingga hubungannya dengan Allah dan sesama semakin baik. Dalam menerima sakramen tobat, ada juga tata perayaan yang harus kita ikuti. Ya, di sini akan Ibu terangkan mengenai tata perayaannya. Jadi setelah kita memasuki ruang pengakuan dosa, yang pertama sekali yang harus kita lakukan ialah membuat tanda salib. Lalu kita akan beri salam dari imam. Lalu akan ada bacaan yang akan kita bacakan. Lalu kita akan masuk kepada liturgi tobat, yang mana di situ kita akan mengakukan kepada Bapa pengakuan bahwa kita itu sudah berapa tahun tidak mengaku dosa, lalu dosa apa-apa saja yang telah kita lakukan, dan kita sangat menyesali dosa-dosa tersebut. Sesudah mendengar dosa-dosa yang telah kita lakukan, Bapa pengakuan akan memberikan nasihat kepada kita dan memberitahu mengenai laku tobat yang harus kita lakukan. Serta petobat juga harus mengucapkan doa tobat. Lalu setelah diberi absolusi, petobat akan membuat tanda salib, mengucap terima kasih kepada Bapa pengakuan, lalu mengundurkan diri. Berikut adalah doa tobat yang kita ucapkan saat kita melakukan pengakuan dosa. Ya, mari kita baca sama-sama. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal akan dosa-dosaku. Nah, aku patut Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Rahim dan Maha Pengasih bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu
hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku, orang berdosa ini. Amin. Ketika kita menerima sakramen tobat di gereja, kita bukan mengakukan dosa kita kepada sembarang orang, melainkan dengan orang tertentu, yaitu kepada para pastor ataupun uskup yang sudah diberikan hak kuasa. Ya, itu dapat kita lihat penekanannya dalam Matius 18 ayat 18 dan dalam Yohanes 20 ayat 23. Jadi, ketika kita mengakukan dosa kita dan menerima sakramen pengakuan dosa, kita tetap menerima pengampunan dari Allah. Hanya para uskup atau imam itu mewakili memberikan pengampunan tersebut kepada kita. Jadi, kita jangan takut untuk mengakukan dosa kita, karena para pastor maupun uskup tidak akan bisa membocorkannya kepada siapapun dosa yang telah kita lakukan. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini mengenai sakramen tobat. Jadi ini ada tugas untuk anak-anak ibu sekalian. Nantinya kalian kerjakan di rumah. Ibu harapkan semuanya selesai mengerjakannya. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, melalui materi pada hari ini, kami menyadari bahwa hidup kami penuh dengan dosa. Berikanlah rahmat pengampunan belas kasihan-Mu kepada kami, sehingga kami memperoleh hidup yang lebih baik lagi. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikianlah materi kita pada hari ini. Jadi semangat selalu untuk kita semua dan semangat untuk berbuat baik.